Udah pernah bahas di kelas. Nah, ini udah pernah dibahas juga di kelas dulu. Kemudian untuk soal-soalnya sebetulnya kita juga sering bahas ini ketika mengerjakan soal-soal latihan intensif kemarin. Nah, ada yang udah coba diisi soal-soalnya? Teman-teman, Ibu mau tanya, kalau dari soal UTBK yang kalian dapat kemarin, mudah-mudahan masih ingat, materi yang paling banyak muncul itu yang mana? Apa materi apa? Siapa ya? Safa, Safa. Mana nih Safa? Safa, materi yang banyak muncul apa? Kan biasanya kalau dulu-dulu itu yang paling banyak muncul yang fair-fairan itu ya, pokoknya yang dari litosfer, hidrosfer, atmosfer, dan lain-lainnya. Terus desa kota, perwilayahan, kemudian PJ, peta, sama SIG. Nah, kalau yang tahun ini, Safa paling banyaknya materi apa? Yang keluar. Masih ingat nggak? Mana nih, Safa nih? Atau siapa yang masih ingat? Siapa ya yang suka geografi ya? Kayaknya nggak ada yang suka geografi. Ginca deh, Ginca. Ginca masih ingat? Harusnya masih ingat nih. Ginca tesnya tanggal 31. Masih nggak terlalu lama. Ginca kemarin geografinya kebanyakan materi apa? Desa kota sih, Bu. Desa Sama kota. satelit juga ada, Bu. Satelit berarti kalau satelit ke penginderaan jauh. Terus apa lagi? Yang fair-fairan gitu banyak nggak? Banyak, Bu. Aku litosfer kalau nggak salah. Litosfer. Kalau Ada. peta nggak ada, Bu. Peta nggak ada hitungan. Ada, tapi bukan tentang peta. Hitungannya apa? Kalau nggak salah apa ya, Bu? Lupa. Terus siapa ya? Riri, masih ingat nggak Riri? Yang baru-baru. Lupa, Ibu. Udah lupa banget nih. Abel ingat Iya, nggak? soalnya saking mikirnya itu, Bu, jadi udah Abel ingat nggak? nggak ingat, Ibu. Ya Allah, udah aja weh ya ini teh kerjakan lupakan bener-bener. Oke, jadi nggak ada salahnya kita review lagi untuk materi pola keruangan desa kota ini. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya juga untuk mandiri kalian ya, kalau misalnya mandirinya yang pakai tes lagi. Problem set 13 halaman 352. Ini materinya sudah di-share di grup. Kita mulai dari nomor 1. Bentar ya, Ibu ke pennya dulu. Ada yang udah coba isi? Sebentar, mana ya? Oke, sudah terlihat ya screen-nya ya. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 ada yang udah isi? Kita belajar bareng-bareng nih. Ada yang udah isi nomor 1, kita lihat soalnya. Ini sebetulnya soalnya itu masih bentuk soal SBMPTN sebelumnya ya, ketika belum UTBK, masih paper base. Jadi kalau masih paper base ini masih ada yang 1, 2, 3, 4 dan yang sebab akibat. Nah, oke, nggak apa-apa.
Kita lihat nomor 1 ini soalnya. Kesatuan ruang dalam suatu desa pada dasarnya merupakan gabungan dari unsur-unsur apa aja. Ada daerah, ada penduduk, ada tata kehidupan, sama ada norma hukum. Yang mana kira-kira jawabannya? Kalau misalnya peruangan desa, suatu wilayah disebut desa, itu kalau misalnya ada apa aja, unsur-unsur yang terkandung di dalamnya itu. Ada yang udah baca teorinya? Kayaknya ini ada kok di ininya. Teman-teman, di materinya yang di atasnya itu kan ada materinya dulu ya sebelum ada soal. Nah, ini ada tuh di materinya. Coba ada yang udah nyoba ngisi belum? Belum sama sekali. Ini kayaknya langsung di-download aja gitu ya. Nggak dilihat dulu. Jadi di sini sengaja dikasih dulu teorinya. Di situ ada halaman, pokoknya halaman awal-awal itu teorinya dulu. Di situ ada, jadi ini 3 unsur utama desa menurut Bintarto. Nah, berarti Yang di 1, sini 2, 3 ya, Bu? betul. 4 enggak, yang mana? 4? Nih, mana sih? Jadi kalau misalnya pola keruangan desa, nih satuan keruangan desa ini kalau misalnya menurut Bintarto itu adalah gabungan. Kalau gabungan ini kan berarti lebih dari 1 ya. Nah ternyata ada 3 nih unsurnya. Unsurnya itu ada apa aja? Kalian bisa lihat di halaman pertama, paling pertama banget. Jadi di sini ada 3 unsur. Nah, 3 unsur ini yang pertama adalah daerahnya, pasti harus ada daerahnya dulu. Iyalah, gimana kalau misalnya nggak ada daerahnya kan? Ada daerahnya. Udah daerahnya ada, pasti ada penduduknya dong. Kalau misalnya daerahnya ada tapi nggak ada penduduknya ya gimana ya? Oke, penduduknya juga harus ada. Kemudian setelah daerahnya ada, penduduknya ada, apalagi? Ada tata kehidupannya. Nah, jadi 3 unsur ini adalah yang 1, 2, 3. Kalau 1, 2, 3 ini jawabannya apa? A, Bu. A, betul. Jadi jawabannya nomor 1 ini adalah yang A. Ini ada di halaman 1 ya, di situ ada 3 unsur desa. Ada daerah, ada penduduk, dan ada tata kehidupan. Daerah ini berarti kalau di sini ya, kalau misalnya yang di teori ini, daerah ini dalam arti suatu kawasan pedesaan tentunya memiliki wilayah sendiri. Jadi nanti tuh pasti ada luasnya berapa, lokasinya di mana, ada lahannya, tanahnya seperti apa, ada airnya, dan lain-lain. Ya, berhubungannya sama fisiknya. Nah, kemudian kalau penduduk ini nanti ini tuh berhubungannya sama karakteristik demografisnya. Ada jumlah penduduknya, kemudian jumlah penduduknya ada berapa nih? Tingkat kelahiran, kematian, persebarannya juga seperti apa, kepadatannya juga ya, dan lain-lain. Nah, kalau tata kehidupan ini berarti yang mengaturnya, yang mengatur kehidupan yang ada di desa tersebut. Biasanya tata kehidupan di desa itu erat banget sama adat istiadat, norma, dan budaya, serta yang lainnya. Jadi 3 karakter ini tuh yang 3 unsur utama desa. Ya, daerah, penduduk, sama tata kehidupan. Jadi untuk nomor 1 ini jawabannya adalah yang A. Next. Bentar, mana? Nomor 2. Nah,
Nomor 2 soalnya. Pola pemukiman penduduk di pedesaan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Nah, kalau yang ini contoh bentuk soalnya yang betul salah, yang pernyataan. Jadi di sini ada 2 pernyataan, pernyataan yang atasnya ini betul atau salah, kemudian dilihat yang bawahnya juga ini betul atau salah. Nanti berhubungan atau enggak. Yang pernyataan atasnya dulu kita lihat ini betul atau salah. Katanya pola pemukiman penduduk di pedesaan ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Jadi kalau pola pemukiman itu kan ada yang memanjang atau linier, ada yang memusat, ada yang menyebar ya. Nah, si pola pemukiman tersebut kalau di pedesaan itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Betul atau salah? Betul atau salah? Betul, Bu. Pola pemukiman penduduk sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Betul atau salah? Ayo, mana suaranya? Betul ya, Bu? Betul, iya, ini betul. Contohnya, misalnya pola pemukiman penduduk ini kan ada yang memanjang, atau linier. Nah, yang memanjang ini biasanya memanjangnya itu mengikuti jalan, mengikuti sungai, atau mengikuti rel kereta api. Nah, berarti kan di situ dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Kalau misalnya desa tersebut terletaknya di pinggir jalan, ya udah berarti nanti pola pemukimannya tuh dia akan ngikutin jalan, ya. Jadi di sini yang memanjang atau yang linear ini dia bisa mengikuti jalan, bisa juga sungai. Kalau misalnya daerahnya itu dia di tepian sungai, berarti nanti pola pemukimannya akan memanjang mengikuti sungai. Berarti di situ pola pemukimannya kan dipengaruhi oleh lingkungan, ya. Ngikutin gimana sih si lingkungannya itu seperti apa? Nanti pola pemukimannya akan tergantung ya, tergantung ngikutin daerahnya. Sama rel. Nah, kemudian ada yang memusat. Kalau memusat ini biasanya dia akan mengelilingi. Jadi ada satu pusatnya yang jadi daya tarik. Jadi nanti dikelilingi gitu ya. Ada juga yang menyebar. Ini juga sama kalau yang menyebar, dia tergantung sama lingkungan, dipengaruhi sama lingkungan. Misalnya kalau untuk pola pemukiman menyebar ini biasanya ada di daerah pegunungan dengan reliefnya yang kasar. Jadi relief kasar itu berarti dia tuh ada yang lerengnya tuh curam banget gitu ya. Ada ekstrim lah. Ada di daerah atas tapi tetap ada lembahannya juga. Jadi kalau untuk di daerah pegunungan itu polanya menyebar. Jadi menyebar aja gitu ya. Menyebarnya itu biasanya nyari daerah yang landai. Daerah mana nih yang kira-kira relatif lebih rata. Nah, pasti nanti di situ akan mulai ini ada pemukimannya, menjamur gitu ya, ada pemukiman di situ. Pokoknya di mana ya daerah yang agak datar, agak gampang untuk dibangun, nanti di situ akan ada pemukiman. Jadi nyebar aja gitu, tergantung mana daerah yang datarnya. Ini biasanya di relief yang kasar. Nah, berarti kan kalau pola pemukimannya ini seperti ini, contohnya dia mengikuti lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar itu kondisinya seperti apa, nanti akan mempengaruhi pola pemukimannya.
Seperti itu. Nah, karena pola pemukiman penduduk ini dia dipengaruhi oleh lingkungan, betul nggak dia itu fosibilis? Penduduk pedesaan umumnya masih bersifat fosibilis. Ini ada yang masih ingat nggak? Salah, Ibu. Salah, Betul Ibu. atau salah? Salah, Ibu. Salah. Ibu. Harusnya apa? It is determinis, Ibu. Determinis, betul. Jadi kalau paham, jadi kalau paham atau aliran di geografi, ini ada dua ya. Ada fisis determinis, mudah-mudahan masih ingat nih. Ada fisis determinis, ada fisis posibilis. Nah, kalau fisis posibilis itu memang yang seperti apa? Determinis yang seperti apa? Fisis determinis, kenapa penduduk desa ini dibilangnya determinis? Karena masih bergantung pada alam, Ibu. Oke, jadi kalau Alamnya misalnya mempengaruhi banget, Bu. Oke, jadi untuk fisis determinis ini jadi kehidupan manusia ya kehidupan manusia ini tergantung sama alam. Nih ya. Jadi pokoknya alam mempengaruhi manusia. Ini di pedesaan masih kayak gini? Betul. Contohnya aja nih pola pemukimannya. Dia masih dipengaruhi sama lingkungannya. Kalau enggak, Ibu tuh suka nyontohinnya untuk fisis determinis ini memang yang di daerah masih tradisional gitu ya. Kayak nelayan tradisional. Kalau nelayan tradisional yang perahunya dia itu masih belum pakai mesin. Kenapa sih kalau nelayan itu dia berangkat melaut harus malam hari ya? Harus malam hari. Orang-orang lagi istirahat, orang-orang lagi tidur gitu. Tapi kenapa dia itu harus pergi melaut? Nah, salah satunya karena dia nunggu angin darat yang akan mendorong si perahunya itu biar bisa ke laut. Nah, nanti pulangnya juga dia akan nungguin angin laut yang akan mendorong perahunya dari laut ke darat. Nah, berarti di situ si nelayan tradisional dia masih tergantung sama alam karena dia masih tergantung sama angin tersebut ya. Berarti di situ fisis determinis. Nah, kalau yang fosibilis ini alirannya itu dia agak menentang sih ya. Jadi katanya kalau yang aliran fisis posibilis ini menganggapnya kalau manusia itu kan dengan segala akal pikirannya ya. Nah, manusia ini kehidupan manusia itu tidak tergantung sama alam. Jadi manusia itu bisa memilih faktor-faktor kehidupannya sendiri ya. Dia lahir di pesisir pantai, tapi bukan berarti dia itu nanti akan jadi nelayan gitu. Enggak. Nah, jadi kalau yang posibilis ini dia itu tidak tergantung sama alam, ya. Enggak tergantung sama alam. Justru kalau posibilis ini tuh dia enggak ngaruh gitu si alamnya ya, justru bisa ngakalin alam. Contohnya kalau posibilis, ini sering ketemu di soal-soal yang kita udah bahas di intensif ya. Contohnya apa ya? Belanda. Ada Belanda. Ada Jepang. Apalagi sih kemarin tuh? Singapura. Nah, jadi kalau misalnya fisis posibilis ini dia justru manusianya ini tidak tergantung sama alam, justru manusianya bisa ngakalin alam. Masih ingat Belanda, Jepang, sama Singapura? Ini tiga-tiganya adalah negara maju, ya. Tiga-tiganya negara maju, tapi dengan karakteristik alamnya yang beda-beda. Justru mereka itu alamnya tidak mendukung, ya.
Beda sama Indonesia. Indonesia itu alamnya udah kaya banget. Kayaknya semuanya tuh ada di Indonesia. Kaya akan sumber daya alam, kaya akan sumber daya manusia. Sumber daya alamnya pun gak cuma yang di daratan banyaknya, yang di laut juga melimpah gitu. Beda sama 3 negara ini. Belanda, ingat dulu ketika awal pembentukan Belanda ini, negara Belanda itu dibentuknya, didirikannya itu dia itu dari rawa yang dikeringkan, rawa pasang surut yang dikeringkan, jadi daerahnya lebih rendah daripada laut. Kalau dipikir-pikir kayaknya kayaknya nggak mungkin deh di situ akan dibangun sebuah negara gitu. Karena ya kalau pas lagi pasang ya kerendam gitu, tapi gimana caranya mereka itu bikin dam, bikin apa sih dam tuh, bendungan ya, makanya ada Amsterdam. Akhirnya sudah dibangun sebuah negara dan negaranya maju. Jepang ini hampir mirip sama Indonesia, dia negara kepulauan. Tapi dia itu rawan bencana, lebih rawan bencana daripada Indonesia ya, lebih banget. Tsunami, topan, kemudian gempa itu udah jadi makanan sehari-hari mereka, tapi mereka nggak tergantung tuh sama alam, walaupun alamnya rawan bencana, mereka justru bisa gimana caranya nih untuk bikin mitigasi bencananya. Jadi ketika gempa, ketika tsunami itu enggak membuat kerusakan yang hebat atau korban yang banyak ya, jadi mitigasinya pun sudah bagus. Singapura juga sama. Aduh, apalagi kalau misalnya Singapura dibandingkan dengan Indonesia kayaknya aduh jauh banget. Kalau kalian lihat di peta aja Singapura mah nggak kelihatan kayaknya ya, cuma setitik aja gitu. Singapura ini wilayahnya sempit, sumber daya alamnya terbatas, sumber daya manusianya juga terbatas, tapi kualitas SDM-nya bagus ya. Jadi dari keterbatasan itu mereka bisa maju ya, bisa melihat peluang dari yang lain. Oke, kita wilayahnya sempit, SDA-nya terbatas, ya udah dibagusinnya di SDM-nya. Akhirnya bisa jadi negara maju. Oke, jadi ini perbedaannya ya, krisis posibilis dan determinis. Kalau penduduk desa yang masih tradisional, salah satunya aja ini masih dipengaruhi oleh lingkungan. Berarti ini udah otomatis salah, bukan posibilis, tapi yang determinis. Salah betul, berarti jawabannya Yang C, Bu. betul, salah Betul, C. salah. Betul, salah. Betul, salah, C ya. Oke. Halo Ibu. C, sip. Halo. Iya, Safa. Kalau nggak salah, seingat aku ini selain determinis sama posibilis ada satu tahap lagi, Ibu, yang paling terakhir, Ibu. Apa tuh? Safa suaranya Voluntaris bukan itu, Bu? Safa suaranya agak putus-putus sekarang tumben. Sinyal rumahku mungkin, Bu, lagi bermasalah. Halo, Ibu. Dari tadi agak-agak loop apa sih? Loop. Halo, Ibu. Ya. Ibu. Iya. Kata Safa tadi, kalau nggak salah ada satu tahap lagi selain determinis sama posibilis, katanya voluntaris yang satu lagi. Apa namanya, Riri? Sorry. Katanya voluntaris. Voluntaris. Oh, ini Safa ada ngechat Ibu nih. Ada ngechat ya. Voluntaris. Kalau voluntaris ini emang jarang sih. Biasanya kalau untuk yang apa namanya, paham atau aliran.
di geografi yang paling banyak disebut adalah yang ini. Kalau untuk yang voluntaris, oh lagi hujan, iya. Nanti sanggup klub. Atau ibunya ya? Ibu enggak kok, itu di SS ya. Kalau untuk di geografi itu biasanya yang ini, yang dipakai itu biasanya sih dua ini nih, krisis determinis sama krisis posibilis. Kalau voluntaris itu jarang ya, kayak jarang gitu. Kalau voluntaris itu sih sebenarnya kayak apa ya? Ibu nggak tahu sih ini ada alam-alamnya atau enggak, tapi kayak yang kalau voluntaris itu tuh biasanya kayak kalau misalnya dia itu punya kehendak ya itu tuh kayak kunci untuk segala yang terjadi di kehidupan manusia. Voluntaris tuh kayak volunteer gitu loh, kayak apa ya? Kesukarelawanan gitu, volunteer. Tapi karena ini kan asa nggak terlalu berhubungan sama alam, jadi kalau yang voluntaris ini tuh biasanya jarang dibahas. Nah, kalau yang determinis sama posibilis ini kan ada hubungannya sama alam ya. Nah, jadi yang biasa dibahas di geografi yang dua ini. Determinis dia tergantung sama alam, kalau yang posibilis dia enggak tergantung sama alam, dia justru bisa ngakalin alam. Kalau voluntaris itu dia memang ada paham sih, paham voluntaris, tapi kayak nggak tahu sih asa kurang ada hubungannya sama alamnya gitu. Jadi mungkin ini jarang dibahas. Kenapa jarang dibahas di geografi? Kayak voluntaris itu kayak volunteer gitu. Pengaruhnya manusia ke alam bisa merusak alamnya. Oh, jadi kalau voluntaris ini tuh dia kalau dia ada kehendak itu tuh kayak kuncinya banget gitu. Jadi aku pengen apa nih? Nanti aku tuh harus bisa mencapai itu gitu. Nah, bisa kalau misalnya nanti dia berhubungannya sama alam bisa merusak karena apa ya? Keinginannya itu pengen apa, pengen bangun apa, ya udah dibabat gitu ya si hutannya. Bisa jadi sih ke situ mungkin larinya gitu Safa. Jadi kayak kalau kita punya keinginan ya itu tuh kuncinya harus dicapai gitu. Kalau kita ada suatu kehendak itu pengen apa ya harus gitu. Biasanya sih kalau voluntaris itu kurang lebih seperti itu. Kalau hubungannya sama alam kayaknya sih gitu sih Safa. Jadi kalau pengen apa gitu, ya harus harus dijalankan. Bisa jadi nanti ujung-ujungnya akan merusak alam karena yang ngikutin kemauannya manusia gitu. Seperti itu. Oke, ada yang lain lagi? Next, nomor 3. Nomor 3. Bentar, Ibu ambil soalnya dulu. Oke. Nomor 3 ini ada 4 pernyataan lagi di sini menurut Dirjen Bangdes. Ciri-ciri wilayah pedesaan yang utama adalah yang nomor 1, mainland rasionya masih cukup besar. Terus yang kedua, dominasi lapangan kerjanya pada sektor agraris. Yang ketiga, hubungan kekerabatan yang masih akrab. Yang keempat, sebagian besar masih memegang tradisi adat istiadat. Dari keempat ini, mana yang ciri utama wilayah pedesaan? Desa itu seperti apa sih? Mana nih yang desa banget dari keempat ini? Nomor 1, mainland rasionya cukup besar, betul atau salah? Mainland rasio cukup besar tuh berarti artinya gimana? Lahannya ya, Bu. Perbandingan antara manusia dan lahannya itu masih cukup besar ya?
Ini perbandingan antara manusia dan alam atau wilayah atau lahan ya. Manusia ini berarti penduduknya dan land ini berarti nanti dia sama lahannya, penduduk sama lahannya ini besar. Perbandingannya besar, jadi kalau misalnya lahannya berapa hektar, nah manusianya itu tuh masih yang jarang gitu ya. Perbandingan antara lahan sama manusia yang tinggalnya itu jarang. Jadi di sini perbandingannya rasionya itu cukup besar. Ini betul atau salah? Land ratio di desa itu cukup besar. Ini betul. Perbandingan antara penduduk dan lahannya besar. Lahannya luas, tapi penduduknya masih jarang. Bahkan kalau misalnya di desa-desa yang terpencil, itu tuh jarak antara satu rumah ke rumah yang lain ya, ke tetangganya itu tuh masih yang jauh banget ya. Nah, jadi di sini mainland rasionya cukup besar. Perbandingannya besar. Didominasi sektor agraris ini berarti di sektor pertanian, betul atau salah? Nomor 2, ini juga betul. Betul ya, agraris atau pertanian. Pokoknya didominasi itu pertanian aja. Hubungan kekerabatan yang masih akrab, ini Betul, juga Ibu. betul. Oke. Atau disebutnya apa kalau yang ini tuh hubungan kerabatannya yang masih akrab? Gesellschaft atau Gemeinschaft? Gemeinschaft, Ibu. Iya. Kalau desa tuh gimana sih nulisnya? Gemeinschaft. Paguyuban nih, Bu. Paguyuban. Ya. Atau paguyuban. Makanya kalau misalnya di kota besar nih ya, di kota besar terus dia ada paguyuban mahasiswa Sunda. Nah, berarti itu tuh kayak apa namanya tuh? Kayak ya udah perkumpulan mahasiswa dari Sunda gitu ya, yang memang punya kekerabatannya yang erat sama-sama dari suku Sunda. Kalau paguyuban mahasiswa Padang, udah tuh ngumpul tuh ya mahasiswa Padang semua. Jadi kekerabatannya akrab. Kalau kota Gesellschaft berarti ya, atau patembayan. Sebagian besar masih memegang tradisi adat. Betul, Ibu. Ini juga betul atau salah? Betul, Ibu. Betul. Berarti betul semua jawabannya adalah yang E. Halo, Ibu. Ya. Suara aku udah jelas, Ibu. Syafa, sudah lumayan. Oke, Ibu. Tadi mah kayak jauh gitu. Aku habis turun, Ibu. Tadi emang di mana Syafa? Di atas genteng ya? Iya, di kamar. Oke. Jadi ini jawabannya betul semua ya. Jadi untuk ciri-ciri wilayah pedesaan itu mainland rasionya dia masih cukup besar. Jadi antara lahan dan penduduknya itu perbandingannya cukup besar. Lahannya masih luas tapi penduduknya masih jarang. Kemudian lapangan pekerjaannya ini udah kita ketahui kayaknya memang sektor yang dominannya itu agraris pertanian ya. Jarang sektor-sektor yang lain. Kemudian hubungan kerabatannya masih akrab. Tahu gitu ya, antar tetangga tuh pasti tahu. Beda sama di kota. Ibu aja nih sama tetangga rumah sebelah nggak tahu itu siapa, orangnya yang mana gitu ya. Tapi kalau di desa beda. Pokoknya kayaknya semuanya tuh erat gitu ya. Yang keempat, masih memegang tradisi adat. Ini betul. Semuanya betul. Jawabannya jadi yang E. Next, nomor 4. Nah, nomor 4 ini istilah-istilah yang tadi ya.
Nomor 4. Soalnya Arya baru join Arya. Oke, lumayan setengah jam lagi ya Arya ya. Nomor 4 kita lihat soalnya antara warga desa yang satu dengan yang lainnya masih terikat dengan tradisi yang selalu saling mengenal. Nah, ini tuh namanya apa? Baru aja kita bahas. Ini namanya adalah yang betul, yang ini disebutnya Gemeinschaft. Kalau Gesellschaft itu yang di kota. Ini siapa lagi yang join? Oke, next ya. Oke, next nomor 5. Nomor 5 kita lihat soalnya di sini ada 4 pernyataan lagi. Fungsi hinterland desa bagi kota terbentuk dalam wujud apa? Jadi di sini kalau hinterland itu apa? Ada yang masih ingat hinterland? Hinterland ini sebagai penyangga. Jadi selain kalau misalnya kan kita seringnya itu kayaknya orang desa nih yang tergantung sama kota ya. Kota itu kayaknya banyak banget diburu sama orang desa. Nah, tapi ternyata desa juga ini punya manfaatnya, punya fungsinya sendiri yang bermanfaat bagi kota. Nah, ini disebutnya fungsi hinterland atau fungsi penyangga. Nah, kalau fungsi penyangga desa bagi kota, di sini dari keempat pernyataan ini yang mana aja? Yang pertama, betul nggak nih sumber bahan pangan bagi wilayah kota? Betul atau salah? Nomor 1. Betul atau salah? Fungsi hinterland, fungsi penyangga. Dari keempat pernyataan ini, katanya desa itu sebagai sumber bahan pangan bagi wilayah kota. Betul atau salah? Yuk, mana suaranya? Nomor 1, betul atau salah? Nomor 2, potensi tenaga kerja produktif. Yang ketiganya, daya tarik sektor wisata. Yang keempatnya, sentra-sentra industri kecil. Dari 4 pernyataan ini, mana yang fungsi hinterland? Dimulai dari nomor 1 dulu. Nomor 1, sumber bahan pangan bagi wilayah kota ini betul atau salah? Betul, Ibu. Betul. Oke. Jadi kalau misalnya di kota nih, orang-orang kota itu kan pasti tetap aja harus butuh beras ya, makan nasi, kemudian harus pangan yang lainnya, buah-buahan, sayuran. Nah, itu semua biasanya disuplainya dari desa. Di kota sendiri kita udah tahu kalau kota itu kan wilayahnya udah jarang banget untuk sawah gitu ya, untuk perkebunan, pertanian udah jarang. Nah, makanya untuk sumber bahan pangannya itu biasanya akan disuplai dari desa. Seperti itu. Ini berarti betul. Nomor 1 betul. Nomor 2, potensi tenaga kerja produktif. Betul atau salah? Biasanya yang kerja di kota itu orang kotanya atau dia yang dari desa? Justru biasanya Betul, Ibu. Betul ya? Justru biasanya dari desa nggak sih? Makanya contohnya aja kalau jumlah penduduk Jakarta siang dan malam hari itu beda. Kalau misalnya nih kalian hitung jumlah penduduk Jakarta siang hari sama malam hari itu tuh pasti akan jauh berbeda. Karena biasanya kalau siang hari itu kan banyak pekerja.
Nah, pekerjanya sendiri itu tuh nggak hanya dari wilayah Jakarta, dari wilayah-wilayah di sekitarannya. Nah, jadi desa ini sebagai selain sebagai sumber bahan pangan, sebagai ini juga nih sumber tenaga kerja ya. Banyak orang-orang desa yang memang kerjanya di kota. Daya tarik sektor wisata, betul nggak? Kalian nggak usah jauh-jauh. Kalian lihat kalau weekend, tiap weekend lihat ke daerah Lembang. Itu biasanya yang ngantri, mobil-mobil yang ngantri, itu biasanya platnya itu plat B semua ya. Karena memang orang kota juga butuh refreshing dan biasanya nyari tempat-tempat yang masih alami, masih banyak yang hijau-hijau gitu. Makanya wisata-wisata kayak Lembang, kayak Ciwidey, Pangalengan itu banyak diserbunya sama orang-orang kota. Ya, berarti ini nomor 3 juga betul. Terakhir nomor 4. Sentra-sentra industri kecil, betul atau salah? Nomor 4 nih. Enggak sih. Atau ragu-ragu gitu kan? Betul. Tata betul. Sentra-sentra industri kecil juga betul. Jadi biasanya kan kalau untuk di kotanya sendiri itu industrinya udah industri yang cakupannya besar ya. Tapi kalau industri-industri kecil kayak UKM, tapi dari UKM itu kan dia biasanya banyak yang produknya itu yang kreatif yang bagus-bagus. Nah, itu justru biasanya adanya di desa-desa. Kayak misalnya di Jogja tuh ada industri kecil batik atau kerajinan apa gitu ya. Itu biasanya di desa-desa. Kalau di kota-kota itu industrinya emang skalanya udah besar. Jadi bukan itu ininya si produk-produknya. Nah, jadi untuk fungsi hinterland desa bagi kota ini semuanya betul. Kalau semuanya betul, berarti tadi jawabannya adalah yang E. Oke. Ini masih gampang ya soal-soalnya ya. Next, nomor 6. Oke. Nomor 6 kita lihat soalnya. Ini masih berhubungannya ditanyakannya itu Gemeinschaft lagi ya kayak yang tadi. Masyarakat pedesaan bersifat Gemeinschaft. Tadi karena apa? Gemeinschaft kita lihat lagi ke atas. Gemeinschaft itu adalah apa? Gemeinschaft itu adalah hubungan kekerabatan yang masih akrab. Kalau di sini ini tuh yang saling mengenal katanya ya. Selalu saling mengenal, terikat dengan tradisi. Nah, kenapa masyarakat pedesaan ini bersifat Gemeinschaft? Karena apa? Apakah karena tingkat homogenitasnya tinggi, atau tingkat heterogenitasnya tinggi, atau mobilitasnya tinggi, mobilitasnya rendah, atau tingkat kompetitifnya yang rendah? Kenapa sih Gemeinschaft? Kenapa paguyuban? Tadi Ibu contohin. Contohnya itu paguyuban. Paguyuban mahasiswa Padang. Itu kan berarti isinya itu ya memang mahasiswa yang asalnya dari daerah Minang gitu ya, daerah Padang gitu. Nah, di situ berarti ada satu kesamaan yang membuat mereka itu merasa saling terikat. Nah, kalau kesamaan berarti yang mana? Yang A ya, Bu? Betul, yang A. Tingkat homogenitasnya tinggi. Homogen berarti ini ya sama. Sama atau seragam. Kalau heterogenitas tinggi, ini biasanya yang beragam, ini untuk masyarakat di kota. Kalau ini mah nanti dia bukan Gemeinschaft, tapi Gesellschaft. Bukan paguyuban, tapi patembayan. Ya. Oke, ini masih gampang. Jadi bukan dilihatnya tuh bukan dari mobilitas, enggak. Mobilitas tinggi ini pasti di kota, mobilitas rendah ini di desa.
bukan dilihat dari ininya ya, walaupun ini tuh dia agak mengarah ke desa juga, tapi kalau Gemensap ini lebih ke karena homogenitasnya tinggi. Sip. Ini masih gampang ya. Next ke nomor 7. Nomor 7 ini jenis desa. Oke, nomor 7. Nomor 7 soalnya sebab akibat lagi. Masih ingat? Ini tingkat perkembangan desa. Kalau tingkat perkembangan desa mah cuma ada berapa? Tingkat perkembangan desa. Dari desa apa, desa apa, desa apa? 3, Ibu. 3. Oke, yang pertama apa, Safa? Swadaya. Desa swadaya. Habis itu swakarya. Oke, swadaya. Yang keduanya desa Swakarya. swakarya. Yang terakhir swasembada, Ibu. Yang terakhir swasembada. Oke. Nah, kalau misalnya desa swadaya ini yang gimana? Dia yang masih sifatnya belum berinteraksi dengan luar, Ibu. Ini masih tradisional ya, bisa dibilang tradisional. Kalau yang swakarya ini sudah mulai berkembang, tapi belum semaju yang swasembada. Jadi ini tuh di tahap transisi, dia udah enggak tertinggal swadaya, tapi belum semaju swasembada. Nah, kalau yang swasembada ini sudah maju. Nah, kenapa? Sama suaranya gede, kadang-kadang kecil gitu. Nggak tahu, Ibu. Ini kenapa mic aku? Oke, nah kalau yang di soal ini yang ditanyakan adalah desa swasembada. Desa swasembada adalah desa yang telah mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal. Betul atau salah? Swasembada ini kan tadi desa yang sudah maju. Iya, Ibu. Berarti ini betul ya? Ini betul. Oke, pernyataan yang atasnya betul. Kita lihat pernyataan yang bawahnya. Sebab desa swasembada telah memiliki kelebihan produksi sehingga bisa dijual ke desa lain. Betul atau salah? Katanya kalau desa swasembada ini dia bahkan kelebihan nih produksinya. Jadi kalau misalnya padi gitu ya, si beras yang dihasilkan dari panennya itu dia tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di desanya aja, tapi dia juga sudah bisa ini dijual ke desa lain. Betul atau salah? Betul, Ibu. Betul. Oke. Nah, paling bingung ya kalau misalnya udah betul-betul ini tuh tinggal nentuin berhubungan atau enggak. Kira-kira berhubungan atau enggak? Desa swasembada adalah desa yang telah mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal. Sebab desa swasembada telah memiliki kelebihan produksi sehingga bisa dijual ke desa lain. Betul atau berhubungan atau enggak? Coba ditelaah lagi kalimatnya. Apakah pernyataan yang bawah itu dia merupakan sebabnya? Enggak, Bu, kayaknya. Kayaknya ini tuh dua pernyataan yang memang betul tapi tidak berhubungan ya. Jadi Ya, yang kayaknya bawah yang B, Bu. ini bawahnya itu bukan sebabnya ya. Nah, ini jadi jawabannya adalah yang B. Desa swasembada adalah desa yang telah mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal. Sebab desa swasembada telah memiliki kelebihan produksi sehingga bisa dijual ke desa lain. Iya, dia sudah bisa mengembangkan semua potensinya secara optimal. Jadi kalau yang itu bukan sebabnya, tapi ini tuh ya karena udah bisa mengembangkan, nanti ini ya
akhirnya dia bisa dijual ke desa lain juga. Tapi bukan sebabnya jadi tidak berhubungan. Jawabannya yang B. Oke. Sudah 7 soal. Ada yang mau ditanyakan dulu sejauh ini? Masih oke ya? Teman-teman, misalnya nanti minggu depan kita ada pertemuan lagi. Ada request mau materi bab apa? Mungkin Bu pengen bahas bab ini gitu. Ada Halo, Ibu. nggak? Iya, Safa. Aku pengen memperdalam materi tentang yang sungai-sungai, Ibu. Kebetulan kemarin aku banyak dapet yang di UTBK-nya tuh. Apa soalnya, contohnya? Cuma dasnya bukan yang tentang bentuk alirannya atau aku Yang ditanyainnya apa? langsung kayak aplikatif banget gitu loh, Bu. Iya, mana itu dia. Langsung aplikatif, langsung contoh di lapangannya, di daerah mana gitu biasanya Iya, kan. iya kayak gitu, Bu. Contohnya sungai di mana, Safa? Aku nggak inget, Ibu, kalau rincian soal gimana. Cuma yang aku inget sih, yang DAS itu dia nanya bukan yang konsep materi pokoknya, Ibu. Dia langsung ke aktualnya gitu loh. Yang ditanyainnya apa? Tentang bentuk karakteristik das yang seperti ini, terus itu merupakan apa gitu loh, Bu. Itu ke pola aliran sungai nggak? Maksudnya ke Ibu, yang di pilihan dendritik nggak gitu ada nggak? Pilihannya apa? Aduh, aku nggak inget, Ibu. Siapa nih benar-benar ngerjakan lupakan ya, siapa ya? Yang geografi nggak bisa diinget, Ibu. Emang paling susah geografi, siapa? Kalau aku ngerasanya iya. Kemarin Ekonomi mah standar, Ibu, nggak iya. terlalu. Sejarahnya gimana? Banyak Sejarah sama, Ibu, dapatnya. aneh juga, Ibu. Hah? Aku dapat banyak yang aneh-aneh juga soalnya. Apa sejarah? Aku dapat sejarah itu kemarin aku udah ceritain ke Bu Sri, kayak G20 aku dapat, Ibu. Oh, G20 tuh aktual banget gak sih? Sekarang kan Indonesia tuh apa ya, tuan rumah G20 kan? Terus Kesultanan Banjar, Ibu. Aku dapat lebih dari satu soal kalau nggak salah. Pokoknya kayaknya memang yang agak perlu diperhatikan itu geografi sama sejarah ya. Karena cakupan materinya tuh luas banget gitu. Jadi bisa nanyainnya ya macem-macem gitu. Kalau ekonomi kan seputaran itu-itu aja. Ekonomi itu yang kalian takutkan kan si hitungannya, dan kalau di UTBK kan jarang ada hitungan tuh. Terus kalau sosiologi mah ya alhamdulillah lah ya. Kayaknya itu mah kalian bisa. Kalau sejarah ada yang banyaknya itu dapat sejarah luar negeri. Pokoknya kayak revolusi industri gitu ya. PD gitu. Banyaknya yang kayak gitu-gitu. Tapi ada juga yang dapatnya ke apa? Sampai apa sih yang manusia purba tuh? Pokoknya yang zaman-zaman itu tuh, zaman-zaman Masa prasejarah, yang kayak gitu-gitu. Emang kan kalau sejarah juga suka ada yang aneh-aneh. Zaman dulu tuh tahun-tahun kemarin sampai ada yang ditanya tentang kaos Soekarno, iya nggak sih? Merek baju Soekarno, iya nggak sih? Merek baju kalau nggak salah. Terus merek peci, kayak gitu. Halo, Ibu. Ya. Kalau yang sejarah Indonesianya aku dapatnya yang aneh itu pas zaman Jepang, Ibu. Apa anehnya? Ritual setiap pagi yang dilakukan sama guru di masa pendudukan Jepang. Apa sih yang suruh menyembah matahari bukan? Bukan, Ibu, bukan seikere, Ibu. Nah, kirain apa seikere itu? Toiso dia, Ibu. Apa? Toiso. Apa itu teh? Toiso apa Taiso gitu, aku lupa. Ada kayak semacam senam aerobik apa senam. Oh, kirain ibu yang harus tiap pagi tuh harus menyembah matahari, makanya itu nanti ada pemberontakan dari siapa tuh? Ya, Oh, Kiai Haji Mustafa, ya, iya, kirain itu yang Mustafa. Oh iya, iya sih, yang dua itu tuh agak-agak ini ya. Oke. Oh, kalau Ginca mau bahas tentang batu dan tanah.
Kalau batuan dan tanah itu memang hafalan banget ya Ginca ya. Batu ini tuh apa, tanah ini apa gitu. Boleh ya. Itu litosfer ya. Litosfer. Oke, nanti berarti ke litosfer tuh memang agak banyak juga ya. Litosfer sama pedosfer, kanan tuh pedosfer dia masih nyambung sih. Masih nyambung, tapi itu tuh memang hafalan banget. Hafalan banget dan sebenarnya tuh harus melihat bentuk si batuannya seperti apa. Batu gamping nih harus melihat, oh dia tuh cirinya kayak gini, kayak gitu. Kalau tanah nih misalnya, tanah regosol, tanah laterit gitu ya, ini tuh seperti apa, itu harus selain ngafalin dari karakteristiknya, harus ngelihat gambarnya juga biasanya. Kalau ibu kan apalagi visual ya, ibu tuh biasanya kayak gitu, harus ngelihat si gambarnya biar hafal. Jadi biar nanti tuh inget, oh kalau si laterit tuh pokoknya tanahnya yang warnanya tuh kemerahan, kayak gitu-gitu biasanya ya. Riri mau atmosfer, boleh. Atmosfer ini tuh IPA banget ya, fisika banget dia sebenarnya ya. Boleh. Mudah-mudahan nanti kita minggu depan masih ada pertemuan lagi. Halo Ibu. Oke. Yap. Aku Siapa? mau request satu lagi Ibu. Apa? Siapa? Kemarin di UTBK aku keluar soal senyawa karbon Ibu. Apaan itu yang ditanyanya? Senyawa karbon. Senyawa karbon bagi kehidupan apa ya, seingat aku, bagi kehidupan dan manusia. Jadi ada pilihan-pilihannya, ada tentang opsinya, ada yang atmosfer, ada yang buat fotosintesis kalau nggak salah. Oh, terus Riri itu dapat yang ini ya? Yang apa sih? BOD apa sih? Biological oxygen demand. Iya, Sama, Ibu. ya kayak gitu-gitu. Itu tuh yang ibu ingat banget, yang si BOD itu dia keluar ketika soal SBMPTN tahun-tahun sebelumnya yang pas masih paper base. Itu tuh keluar tuh si BOD itu. Zaman-zaman dulu banget, zaman-zaman dulu. Ya enggak banget sih. Pokoknya yang pas masih paper base, kan kalau dulu mah paper base jadi ibu bisa minta soalnya ya. Nah, si BOD itu tuh dia keluar tuh dulu. Jadinya jawab B aja, Bu. Aku nggak lihat pilihannya karena aku nggak tahu. Udah ngeblok aja pokoknya ya. Iya. Ngeblok Susah, jawabannya. Ibu, geografi sama sejarah. Iya sih emang dua itu ya. Mudah-mudahan di ekonomi sama sosiologinya bisa membantu ya. TPS apalagi ya, mudah-mudahan TPS-nya pada bagus, jadi bisa mendongkrak nilainya. Oke, next dulu ya. Kita lanjut dulu untuk nomor 8. Nomor 8 juga ini ada 4 pernyataan. Di sini pembangunan jenis prasarana yang paling cepat mempengaruhi pola perilaku masyarakat pedesaan. Kira-kira dari keempat prasarana ini, mana nih yang dia tuh ngaruhnya tuh paling cepat banget? Jalan, pemukiman, listrik, atau urbanisasi? Jalan sama listrik ya, Bu? Betul, jalan dan listrik. Kenapa jalan dan listrik? Kalau jalan semakin jalannya bagus, semakin aksesnya ini ya kayak gampang gitu mau kemana-mana, dia akan memudahkan untuk mobilitas. Jadi dia tuh bisa kemana-mana. Kalau misalnya gampang mobilitas ya, nanti dari wilayah lain pun bisa gampang masuk ke desa tersebut. Jadi nanti akhirnya banyak pengaruh dari wilayah lain juga. Terus dianya juga bisa gampang untuk keluar ya, enggak yang selingkuh itu aja gitu ya. Kalau jalannya udah bagus gitu, udah aksesnya banyak gitu. Itu nanti ke mobilitasnya dia gampang kemana-mana. Dia bisa, kalau jalannya udah bagus nih, dia bisa ke kota gampang gitu ya. Dari kota nanti dia akan dapat pengaruh apa, itu bisa mempengaruhi perilakunya juga. Atau enggak misalnya karena jalannya bagus, desa tersebut jadi terjangkau, banyak dari desa-desa yang lain masuk ke desa tersebut gitu. Jadi itu juga bisa mempengaruhi perilaku masyarakatnya. Sama listrik, bayangin kalau nggak ada listrik, nggak bisa nonton TV, nggak bisa ngecas HP, sedangkan sih informasi itu tuh semuanya kayaknya pakai listrik nggak sih sekarang tuh ya?
Kalau nggak ada listrik, ya ampun, lampu aja mungkin dia tuh susah pakai, apa ya namanya, pakai lampu tempel gitu. Kalau listrik nggak ada, ya udah kayak mati aja gitu ya. Jadi nggak dapat informasi dari handphone sih sebenarnya ya. Kalau nggak ada listrik nggak bisa ngecas HP, nanti gimana dong ya? Nanti nggak bisa ngapa-ngapain, nggak tahu dunia luar gitu. Jadi dengan adanya listrik ini, dia tuh bisa kayak penghubung ke dunia luar juga. Masalahnya tuh ke elektronik bisa. Kalau nggak listrik ini kan kayak vital banget ya. Kita mau belajar aja tuh butuh lampu, butuh listrik gitu. Kalau listriknya nggak ada, ya nanti proses belajarnya juga akan terhambat gitu. Jadi jalan sama listrik ini tuh yang paling cepat banget mempengaruhi pola perilaku masyarakat. Kalau listrik udah masuk ke desa tersebut, ya udah tuh, kayaknya si masyarakatnya tuh bisa ngapa-ngapain lah, bisa lebih terbuka lagi ya. Nah, jadi 1-3 jawabannya apa berarti? 1-3. Yang B ya, Bu. 1-2-3A, 1-3B ya. 2-4C, 4 aja, D, 1-2-3-4E. Betul, 1-3 jawabannya berarti yang B. Next, nomor 9. Oke, nomor 9. Kita lihat soalnya. Berdasarkan keadaan tanah, topografi ini berarti ketinggiannya, dan keberadaan air. Jadi kalau melihat dari faktor fisik ya berarti ya ini ya, fisiknya banget ini. Tanahnya, ketinggiannya, sama air. Jadi kita jangan lihat dulu faktor sosialnya. Jadi untuk penduduknya belum kita lihat. Di sini fisiknya dulu. Kalau tanah, ketinggian, sama air, kalau berdasarkan ketiga keadaan ini, desa-desa di Indonesia ini termasuk desa yang berpotensi seperti apa? Apakah potensinya rendah, sedang, tinggi, swadaya, atau swasembada? Kalau dilihat dari faktor fisiknya, dari tanahnya, dari ketinggiannya, dari airnya, kira-kira sebagian besar desa-desa Indonesia ini termasuk tergolongnya itu yang seperti apa? Kalau kota, kalian masih ingat ya, kalau kota-kota di Indonesia ini kan masih termasuknya itu kota yang polis. Kota tapi dia masih agraris. Nah, sekarang kalau desa ini berarti dia termasuknya desa apa? Melihatnya itu cuma dari fisiknya nih, dari tanahnya. Tanahnya kira-kira tanah yang ada di Indonesia ini, yang ada di desa-desa di Indonesia ini tuh tanahnya tuh tanah yang subur atau enggak sih kebanyakan? Yang subur, Bu. Subur ya, ininya bagus nih. Tanahnya bagus, nilainya plus berarti. Tanahnya kayaknya sebagian besar tanah yang ada di Indonesia itu subur. Karena vulkanik ya, sebagian besar vulkanik, Indonesia banyak gunung api, jadi nanti dia tanahnya subur. Topografinya juga nggak terlalu yang ekstrim banget. Di Indonesia masih lumayan relatif datar gitu ya. Paling ada beberapa yang di pegunungan, tapi kalau sebagian besar kayaknya ini nggak ini ya, nggak yang ekstrim banget gitu ketinggiannya. Ininya juga bagus. Airnya gimana nih? Airnya walaupun sekarang ya, kalau di Jakarta sih, tapi ini ya, kalau sekarang kan air di Jakarta susah ya, Safa ya. Tapi kalau yang di desa-desa, teman-teman, kalau yang di desa-desa ini airnya dia masih bagus, masih jernih gitu ya, airnya juga bagus. Jadi melihat dari ketiga karakter fisik ini, dari tanahnya, topografi sama keberadaan airnya,
desa yang ada di Indonesia itu ternyata dia berpotensi tinggi. Nah, kita masih belum lihat dari faktor manusianya ya, dari penduduk sama dari aparat desanya. Dari fisiknya dulu. Kalau dari fisiknya berpotensi tinggi. Ternyata mendukung loh, bagus loh ya fisiknya mah. Desa-desa di Indonesia. Makanya kayak apa ya, desa-desa yang tradisional lagi deh, kayak Baduy gitu, itu pertaniannya bagus kan ya, airnya masih jernih gitu, masih bagus. Next, kayaknya kita satu soal lagi ya teman-teman ya, 1 menit lagi, satu soal terakhir. Terakhir nih, ini ada 2 pernyataan lagi. Kita lihat pernyataan yang atasnya, pola pemukiman penduduk di daerah Sumatera Selatan pada umumnya terkonsentrasi di sepanjang sungai, betul atau salah? Ada nggak sih yang dari Sumatera Selatan? Sumatera Selatan Palembang ya? Nggak ada orang Palembang? Kalau pola pemukiman di daerah Sumatera Selatan, nah ini juga nih, ini tuh yang apa sih yang harus tahu daerahnya ya? Contoh-contoh soal UTBK kayak gini nih, langsung disebutin di daerah mana, jadi mau nggak mau kita harus hafal karakteristik wilayah tersebut. Nah, pola pemukiman penduduk di daerah Sumatera Selatan, di daerah Palembang, ini katanya, ibu kotanya Palembang ya, ini katanya terkonsentrasinya di sepanjang sungai. Ingat, di sana ada sungai nggak sih? Ada sungai yang terkenal. Jadi ikonnya. Ada yang tahu? Sungai Musi, Bu. Betul sekali, Tata. Ada Sungai Musi. Ini terkenal ya. Jadi nanti karena di situ ada Sungai Musi, dia ngaruh juga ke pola pemukiman penduduknya. Betul, nanti dia akan terkonsentrasi di sepanjang Sungai Musi ini, ya. Sebab sungai merupakan pusat-pusat kegiatan ekonomi. Betul atau salah? Rame nggak sih di Musi, Tata? Tata orang mana sih? Tata orang Padang. Palembang, Ibu. Pas banget. Atau benar nggak kalau di sungai, daerah-daerah sungai itu dia pusat-pusat kegiatan ekonomi? Enggak kayaknya, Ibu. Masa sih? Kayaknya itu bisa jadi Ada, tapi kayaknya enggak tahu deh. wisata. Enggak sih. Banyak tempat makan gitu nggak sih? Jadi wisata, jadi tempat makan gitu. Kalau dulu selain pusat kegiatan ekonomi, sungai ini tuh jadi, kalau zaman dulu ya, ini kalau kalian ingat di sejarah, jadi kalau sungai itu sebagai apa sih, sumber kehidupan. Makanya kalau peradaban itu selalu ditemukan di daerah pinggiran sungai. Nah, ini juga nih. Jadi di Sungai Musi ini dia pusat-pusat kegiatan ekonomi. Jadi nanti di situ biasanya itu nanti akan ada apalagi di Sungai Musi ya yang menjadi ikonnya di sana, akan ada apa namanya? Wisata, daya tarik di situ. Akhirnya banyak kayak tempat makan, pola pemukiman juga jadi pada apa ya, kayak tertarik gitu untuk bikin pemukiman di daerah sana. Nah, ini pernyataan yang bawahnya juga betul, tinggal milih berhubungan atau enggak. Menentukan berhubungan atau enggak. Kedua pernyataan ini. Kira-kira nyambung nggak sih? Berhubungan, Bu. Betul, ini berhubungan ya. Kenapa terkonsentrasi di sepanjang Sungai Musi? Karena memang sungai itu menjadi pusat kegiatan ekonomi. Jadi kalau yang nomor 10 ini kelihatan ya. Ini kelihatan dua pernyataan ini betul, dan berhubungan. Oke, alhamdulillah alamin. Baru dapat 10 soal nih. Oke, sebelum Ibu tutup, ini udah lewat 3 menit.
Sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Coba lihat. Ada yang mau ditanyakan dulu? Safa, Riri, Abel, Amel, Ginca, Kalila, Enggak, Ibu. Nadia, Arya, Najwa, Tata, dan Yasmin. Sudah cukup untuk pertemuan hari ini? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti Ibu tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Terima kasih banyak yang masih mau belajar ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Waalaikumsalam, makasih Ibu. Waalaikumsalam, makasih, Ibu. Teman-teman, 14 hari lagi ya.